Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alamsyah dengan NIM 251011077. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan dari register SIPO beserta cara membuat rangkaiannya di software register. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan register SIPO? Register SIPO merupakan jenis register geser atau shift register yang menerima data bit demi bit secara berurutan melalui satu jalur input, kemudian menyajikan semua data tersebut secara bersamaan atau paralel di jalur keluaran setelah semua bit masuk. Register SIPO ini berfungsi untuk mengkonversi data ke serial paralel. Selanjutnya, cara membuat rangkaiannya di software Proteus. Pertama-tama kita taruh komponen DTFF dengan posisi sejajar sebanyak 4 kali. Setelah itu kita tambahkan logic state di bagian atas dan bawah. Yang bagian atasnya itu kita posisikan sejajar dengan gerbang logika input D yang berada di U1. Kemudian kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita tambahkan logic probe. Posisinya itu berada di sela-sela U1 dan U2. Di sini. Kita tambahkan juga di sampingnya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita tambahkan lagi satu di samping U4 gerbang logika output Q. Setelah seperti ini kita akan menyambungkan semua komponennya. Yang pertama itu logic state yang bagian bawah kita sambungkan ke gerbang logika output clock yang berfungsi sebagai clocknya nanti. Kemudian U1 dan sampai U3 kita sambungkan ke jalur logic state tadi. Setelah itu kita sambungkan logic state yang bagian atas ke gerbang logika input D. Selanjutnya gerbang logika output Q1 kita sambungkan ke gerbang logika input D yang berada di U2 dan seterusnya sampai ke gerbang logika output Q ke logic probe. Dan yang terakhir kita sambungkan logic probe yang berada di bagian atas ke jalur yang berada di sela U1 dan U2. Kita sambungkan semuanya. Dan rangkaian register SIPO pun sudah jadi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuranta Derajat Untara dengan NIM 251011096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi rangkaian SIPO. Untuk mengetahui apakah rangkaian ini berhasil, maka pertama-tama kita run. Lalu kita ubah di sini menjadi 1. Lalu kita pencet ini sebanyak 4 kali karena DTFF-nya ada 4. Jika ada 5, maka pencet 5 kali. Langsung saja 1. DTFF pertama berubah menjadi 1. Kedua, 3, dan 4. Jika sudah seperti ini, maka rancangan ini berhasil. Itu saja penjelasan saya tentang SIPO. Terima kasih. Oke, untuk rangkaian kedua yaitu rangkaian pisau, saya akan membuat rangkaiannya.
Yang pertama yang kita butuhkan pertama itu ada logistek, yang kedua logiprop, ada gerbang di TFF, terus ada gerbang NOR, gerbang NOT, dan juga gerbang OR, dan juga ada gerbang M. Terus untuk pembuatannya pertama-tama kita akan menaruh untuk logisteknya di bagian sini. Kita taruh satu di sini. Terus untuk gerbang di TFF-nya kita akan taruh 4 biji sejajar. Nah, 1, oke, setelah kita menaruh semua gerbang DTFF-nya, kita akan menaruh semua untuk logistiknya, yang itu ada 5 tempat yang kita taruh. Yang pertama di sini, terus yang kedua di sini, yang ketiga, terus yang keempat, terus untuk yang terakhir itu ada di bawah sini. Oke, terus kita akan menaruh gerbangnya di sini, di dekat-dekat di bawah dari logistiknya. Kita akan rubah posisinya menjadi menghadap ke bawah. Oke, kita taruh sini satu, di sini satu, terus sini satu, satu. Oke, terus sini lagi. Oke, kita sudah menaruh semua gerbangnya. Terus kita akan taruh di bawah bagian sininya, di pertengahannya akan kita taruh gerbang NOR-nya. Sama posisi yang menghadap ke bawah, dia akan ditaruh di tengah-tengah antara gerbang N-nya. Sini satu, sini satu, terus di sini satu. Untuk gerbang ETFF-nya kita pindahkan dulu agak ke kanan supaya dia gampang, supaya tidak terlalu berceceran. Oke, setelah kita sudah memasangkan semua gerbang dan logistiknya, kita akan menyambungkan semuanya. Oke, yang pertama, sebelum itu kita taruh untuk outputnya dulu, logic portnya di bagian sini. Oke, taruh logic portnya di sini. Oke, terus kita buatkan sambungan untuk logistik yang bawah. Kita hubungkan di bagian gerbang DTFF-nya yang bagian clock ke logistik di bawah. Oke, terus kita sambungkan logistik ke clock bagian sini. Oke, untuk semua gerbang DTFF-nya kita sambungkan clocknya ke jalur bagian bawah. Oke, jika sudah kita sambungkan semua, kita lanjut menyambungkan bagian atas jalur-jalurnya. Kita di step sini kita sambungkan ke bagian D-nya. Oke, terus bagian UI-nya kita sambungkan pada logistik di atas yang sebelah sini. Oke.
kita buatkan lagi jalur. Oh salah, ternyata bagian kuenya kita sambungkan untuk yang sini, bukan kepada logistiknya. Kita sambung ke sini bagian untuk gerbangnya, terus untuk logistik ini kita sambungkan bagian sini. Terus kita buatkan jalur lagi untuk bagian sini. Kita ulang. Sambungkan ke U17 bagian sebelah kanannya. Terus untuk bagian sini kita tambahkan gerbang not, kita taruh di sini. Oke, kita taruh gerbang not di sana. Terus untuk gerbangnya kita akan sambungkan ke gerbang nornya. Untuk kedua sisi kita sambungkan keduanya. Begitu pula untuk sebelah kanannya kita sambungkan semua ke gerbang nornya. Oke, ini juga. Oke, sudah kita sambungkan semua gerbang N dan gerbang nornya. Terus untuk bagian sini kita sambungkan ke sini untuk jalur yang di sini. Untuk bagian logistik bagian atas, yang ini kita sambungkan ke gerbang N bagian sini yang sebelah kanannya. Terus untuk yang sebelah kirinya kita sambungkan pada jalur yang ini, kita ambil bagian sini. Oke, untuk logistik yang sebelah sininya kita sambungkan ke gerbang NU16 yang bagian kanannya. Oke, terus untuk bagian sebelah kirinya itu sama, kita ambil jalur dari sini. Oke, untuk logistik yang ketiga kita sambungkan ke gerbang N bagian yang U18 ini. Oke, untuk yang ini kita akan sambungkan untuk gerbang N-nya, kita sambungkan ke gerbang DTFF bagian bawah yang bagian kulinya. Oke, terus untuk yang gerbang ini yang U15 gerbang N, untuk yang bagian kanan kita ambil sambungan dari sini saja. Terus untuk yang sebelah kirinya sama yang seperti U17, kita sambungkan untuk bagian gerbang DTFF di bawah yang bagian kulinya. Oke, terus sudah selesai semua, kita akan sambungkan gerbang NOR dan juga gerbang DTFF yang bagian D-nya. Kita akan sambungkan. Oke, ini. Oke, setelah itu kita sambungkan gerbang DTFF-nya yang bagian QI ke outputnya, yaitu logic probe.
Oke, ini adalah rangkaian pis ini adalah rangkaian pisau. Jadi untuk penjelasan lanjutannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan simulasi rangkaian pisau. Pertama-tama kita masukkan input 1 di semua inputnya. Setelah itu kita run, lalu di trigger 1 kali. Di flip flop pertama dan kedua sudah logic 1. Kita trigger lagi untuk menggeser ke flip flop kedua. Sudah. Lalu kita trigger lagi untuk ketiga, dan untuk terakhir ke output kita trigger lagi. Untuk mengembalikannya, kita ubah semua inputnya menjadi 0. Lalu kita trigger. Itulah penjelasan saya tentang pisau. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah rangkaian pipo. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Amir dengan NIM 2510111050. Rangkaian pipo adalah rangkaian register dalam elektronika digital yang digunakan untuk memasukkan data secara paralel dan mengeluarkannya secara paralel juga. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung membuat rangkaiannya. Pertama, kita letakkan ZFF di sini sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah semua seperti ini, kita ambil nih, kita letakkan juga logic state di sini. Tuh. Di sini. Nah, jika semuanya sudah begini, maka kita akan meletakkan juga logic big di sini, logic prop. Sorry. Kita letakkan juga di sini. Nah, saya tambahkan juga logic state di sini 3 untuk terhubung nanti ke gerbang D. Setelah semuanya diletakkan seperti ini, maka kita akan menghubungkan antara satu sama lain. Maka kita hubungkan ini. Ini. Setelah itu kita ini clock, kita hubungkan ke sini bawah. Nah, ini juga. Lalu ini kita hubungkan di gerbang D sini.
Ini juga. Nah, setelah itu ini gerbang P di sini kita hubungkan ke bawah ke logic probe di sini. Ya. Nah, setelah itu langkah terakhir kita hubungkan ini ke sini untuk menghasilkan nanti outputnya. Nah, beginilah rangkaian pipo atau bisa kita sebut dengan parallel out, parallel in. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya buat di sini. Maka saya akan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama 25101193. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian pipo yang sudah dirangkai oleh teman saya tadi. Baik, pada rangkaian pipo kita memakai 4 input dan 4 output. Apabila kita tambahkan nilai 1 di sini pada input satunya, lalu input ketiganya kita jadikan nilai 1, input keempat kita juga jadikan nilai 1, lalu kita run. Kondisinya akan seperti ini. Lalu kita coba trigger. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa outputnya akan mengikuti nilai inputnya yang tersambung di ID-nya. Walaupun kita trigger berulang kali, nilainya akan tetap sama. Rangkaian pipo ini berbeda dengan rangkaian SIPO yang ketika kita trigger, dia akan terus berpindah ke clocknya. Apabila kita ubah inputnya menjadi nilai 0, lalu kita coba trigger kembali. Nah, di sini kita bisa lihat nilai outputnya akan berubah menjadi sama dengan nilai inputnya. Nah, adapun juga kesimpulan dari masing-masing jenis register. SIPO berfungsi untuk menerima data secara serial, bit demi bit, dan mengeluarkan dalam bentuk paralel. Register ini sangat berguna ketika data dikirim melalui jalur komunikasi yang terbatas, namun perlu diproses atau ditampilkan secara bersamaan. Sedangkan PISO bekerja dengan cara menerima data secara paralel dan mengeluarkannya secara serial. Register ini cocok digunakan untuk mengirim banyak data melalui satu jalur komunikasi sehingga lebih efisien dalam penggunaan pin atau kabel. Sedangkan rangkaian pipo digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data secara paralel. Register ini berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang dapat dibentangkan secara serentak. Kesimpulannya, ketiga jenis register tersebut memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan sistem digital. SIPO dan PISO berperan penting dalam konversi data antara serial dan paralel, sedangkan PIPO digunakan untuk penyimpanan dan pemindahan data paralel secara cepat dan efisiensi. Ya baik, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.